langsung saja ke narasumber yang kedua untuk mempersingkat waktu dengan rasa hormat dan kegembiraan untuk memperkenalkan kepada Anda semua sosok yang sangat luar biasa, seorang ahli dalam bidangnya, tak diragukan lagi pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki oleh narasumber kita hari ini adalah sesuatu yang tak ternilai harganya. Dalam perjalanan panjangnya, beliau telah mengukir jejak yang menginspirasi banyak orang. Jadi dengan penuh kehormatan, izinkan saya memperkenalkan kepada Anda semua narasumber yang sangat istimewa ini. Kita panggil dengan sambutan yang sangat meriah dan penuh antusias, konsultan digital marketing PT Global Trend Indonesia, Bapak Imam Isnaini. Oke, siap. Oke, terima kasih kepada Mas Diki yang telah jadi moderator pada malam hari ini. Niat kami adalah sharing ya teman-teman. Di malam hari ini kita niatnya adalah sharing di malam hari ini. Kita akan apa sih langkah awal yang kita akan lakukan di dalam menjalankan bisnis di Trend ini. Oke, saya akan share screen ya, sebentar. Oke, kita akan buka materinya. Nah ini oke, kelihatan ya Mas Enur? Aman ya, oke. 7 agenda bisnis. 7 agenda bisnis ini yang teman-teman nanti bisa sering lakukan adalah 7 agenda bisnis ini. Jadi 7 agenda bisnis itu adalah sehari-hari harian yang teman-teman nanti lakukan dengan bisnis ini. Makanya perlunya edukasi bahwa saya harus mulainya dari mana kan gitu. Banyak sekali teman-teman gitu bilang, oke Mas, saya sudah join, terus saya harus mulainya dari mana? Nah, ini ada 7 agenda bisnis yang teman-teman nanti bisa lakukan. Oke? Lakukan dengan sistem yang benar. Jadi, melakukan bisnis ini, lakukan bisnis ini dengan sistem yang benar. Artinya tadi sempat dijelaskan panjang oleh Bapak Ainul Afif tentang Jitran Academy gitu kan. Jitran Academy adalah support system dari Jitran Indonesia untuk membimbing teman-teman yang tadinya tidak tahu tentang MLM, tidak tahu caranya menjalankan MLM. Ini nanti kita ajari di Jitran Academy gitu. Jadi lakukan bisnis ini dengan sistem yang benar. Sistem di sini bukan sistem marketing plan, bukan ya, tapi support system. Jadi sistem pembelajarannya. Perkuat fondasi jaringan Anda dengan 4B di Jitran Academy. Yang pertama adalah bangun sikap. Kenapa sikap ini penting sekali kan gitu? Karena jangan sampai ketika kita penghasilan sudah tinggi tapi sikap kita masih rendah gitu. Artinya nanti di situ ada kesombongan, terus banyaklah hal-hal negatif muncul sikapnya ke orang tersebut. Jadi kita inginkan di Jitran Academy ini ketika penghasilannya sudah besar pun sikapnya masih rendah hati, sopan dan sebagainya. Itu yang kita inginkan. Makanya yang pertama kita harus bangun sikap, akhlak dulu gitu. Terus yang kedua adalah bangun pelanggan. Bangun pelanggan itu tujuannya teman-teman nanti kalau ada RO atau beli paket yang lain gitu kan, itu tidak kesulitan. Artinya pelanggan-pelanggan teman-teman yang nanti ibaratnya jadikan untuk jual produk gitu. Terus yang kedua adalah bangun jaringan. Yang ketiga adalah bangun jaringan. Bagaimana biar jaringan teman-teman berkembang, itu nanti ada teknik-tekniknya untuk dibangun jaringan. Yang terakhir adalah membimbing. Jadi bimbing sikap, bimbing bagaimana membangun pelanggan, bagaimana membangun jaringan, itu kita bimbing ke tim kita. Di situ ada duplikasi. Ketika terjadi duplikasi, itu nanti perkembangan bisnis kita semakin besar sekali. Oke, lakukan hal-hal sederhana secara terus-menerus. Jadi nanti
sistem di Citran Academy ini gitu, nanti kita akan kupas satu-satu bagaimana membangun sikap, bagaimana membangun pelanggan, terus bagaimana membangun jaringan, terus bagaimana membimbing tim kita, itu nanti kita ajari dengan cara-cara yang sangat sederhana. Dan itu bisa diulang terus-menerus karena caranya sangat sederhana sekali. Lakukan duplikasi dengan urutan belajar dulu. Malam hari ini teman-teman belajar, terus kedua lakukan bisnis ini, terus mengajarkan ke tim bisnis teman-teman gitu. Ini adalah langkah-langkah duplikasi. Nanti lebih jelasnya di materi tentang membimbing ya teman-teman. Oke. Agenda bisnis yang pertama adalah membangun impian. Kesuksesan Anda di bisnis ini tergantung apakah Anda memiliki impian dan target personal yang jelas. Jadi teman-teman di sini apa sih yang teman-teman inginkan dari bisnis Citran ini? Teman-teman harus tahu dulu apa yang teman-teman cari di bisnis Citran ini. Selalu kembali ke pertanyaan, mengapa Anda melakukan semua ini? Kenapa teman-teman membangun bisnis Citran ini? Teman-teman mau apa gitu? Yang tujuan teman-teman apa gitu? Impian teman-teman apa? Terus apa yang dapat menggerakkan hati teman-teman untuk berjuang di bisnis Citran ini? Terus apa tujuan hidup Anda? Tuliskan 5 hal yang ingin Anda capai yang akan diwujudkan tahun ini gitu. Jadi teman-teman bisa menulis gitu kan, bisa menulis 5 hal apa yang teman-teman akan capai di tahun ini. Misalkan gitu kan, ini ada template itu tentang impian gitu kan. Impian setiap orang itu masing-masing gitu kan. Masing-masing ada apa? Tidak bisa di impian A dan impian B itu tidak bisa disamakan gitu kan. Misalkan tahun ini impian-impian yang sederhana dulu gitu untuk diwujudkan tahun ini. Karena impian itu ada jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang. Nah ini kita ibaratnya jangka pendek dulu. Teman-teman mau apa gitu. Misalkan gitu kan, membelikan sepeda misalkan. Sepeda anak. Maaf. Sepeda anak. Misalkan gitu kan, ingin membelikan sepeda anak. Karena anak-anak yang lain pada mainan sepeda, mungkin anak teman-teman gitu kan belum memiliki sepeda. Karena impian setiap orang itu jangan dihitung rendah kecilnya, tapi apa yang menggerakkan hati atau emosional yang ingin diwujudkan itu adalah ditulis gitu. Tidak harus tinggi-tinggi, tapi hal-hal kecil yang harus dicapai gitu. Terus ini misalkan membelikan sepeda anak. Terus mengapa hal itu penting bagi teman-teman? Karena mungkin gitu kan nanti bisa ditulis gitu kan. Saya kepengen membahagiakan anak-anak saya gitu. Gimana caranya saya harus bisa memberikan sepeda ke anak biar bisa main dengan teman-teman gitu. Terus apa hal yang terjadi jika hal tersebut tidak terwujud? Maka mungkin teman-teman akan sedih melihat teman-teman anak tetangga, anak yang pertemanan teman-teman, anak teman-teman main sepeda, anak teman nggak bisa main gitu kan, main sepeda. Nah akhirnya teman-teman sedih gitu kan. Terus apakah Anda siap melakukan segala sesuatu untuk yang diperlukan untuk mewujudkan impian tersebut? Tuliskan teman-teman. Nah, 5 hal ini nanti mungkin teman-teman yang kepingin template ini nanti bisa chat ke Mas Ainul atau Mas Diki atau mungkin saya langsung. Nanti isi ini dan serahkan kepada upline teman-teman. Misalkan upline teman-teman itu Mas Ainul. Mas Ainul, saya ada 5 hal yang ingin diwujudkan tahun ini. Nah, nanti Mas Ainul akan menjelaskan bagaimana strateginya untuk mencapai impian tersebut gitu. Nanti akan dijelaskan apa yang harus dilakukan. Yang pertama, teman-teman harus manut.
harus rendah hati ke pembimbing teman-teman, itu misalkan Mas Enul atau entah itu siapa, pelatih teman-teman gitu kan, manut gitu kan, apa yang disarankan oleh beliaunya gitu. Ini adalah impian gitu kan. Nanti teman-teman bisa minta template tersebut ke saya atau Mas Enul atau ke Mas Diki. Oke, ini adalah langkah pertama, teman-teman harus membangun impian gitu. Oke, langkah kedua adalah pakai produknya gitu kan. Pakai produk semua bisnis Anda yang dapat Anda gunakan, misalkan sabun, serum, atau mungkin Toyalef gitu kan, Anda pakai. Tujuan apa? Tujuan adalah Anda rasakan sendiri pengalaman Anda menggunakan produk, menimbulkan kepercayaan dan antusias yang penuh pada produk tersebut. Kepercayaan akan produk menarik Anda untuk menceritakan kepada orang lain. Jadi dengan Anda merasakan itu mudah sekali untuk cerita. Misalkan gitu kan. Misalkan di daerah mana, misalkan di daerah Kendal, misalkan gitu kan. Kendal bakso yang enak itu mana gitu kan. Teman-teman pasti cerita ke tetangga atau saudara atau ke teman gitu kan. Wah, bakso di sana enak sekali gitu. Padahal apa? Teman-teman nggak dapat apa-apa dari situ. Nah, itu pentingnya apa ya? eh, Merasakan sendiri manfaat dari produknya. Maka teman-teman harus merasakan dulu manfaat dari produk Citren ini. Bisnis Anda akan berkembang dengan lebih mudah karena teman-teman yakin manfaat dari produk tersebut gitu kan. Oke, bercerita. Jika seorang menemukan sesuatu yang baik, mulutnya tidak dapat ditahan untuk bercerita kepada orang lain. Ini kan tadi cerita bakso enaknya gitu kan. Mesti cerita ke teman atau saudara gitu. Terus produk bisnis Anda sangat luar biasa. Karena apa? Tadi dijelaskan di depan oleh Bapak Ainul Afif bahwa produk kita sangat luar biasa sekali kekuatannya kan gitu. Terus pengalaman Anda merupakan magnet terbesar bagi setiap orang. Jadi orang itu lebih percaya ke testimoni pengalaman dari mulut Anda atau apa ya Anda yang rasakan gitu. Orang lebih tertarik ke situ. Anda akan menemukan diri Anda bercerita kepada banyak orang tentang pengalaman Anda menggunakan produk. Nah, ini adalah bercerita, ceritakan saja gitu kan. Gitu. Terus bagaimana proses membangun pelanggan kan gitu. Proses membangun pelanggan itu dari orang lain gitu kan, dari saudara atau teman gitu kan, mendengar cerita Anda gitu kan. Setelah mendengar cerita Anda, dia mencoba membeli produknya gitu. Terus Anda servis. Servis itu diajak ngobrol gitu, diajak ngobrol gimana setelah pakai sabun, gimana setelah pakai Toyalef gitu kan. Gimana perkembangannya. Anda servis di situ. Terus akhirnya nanti lama-kelamaan akan menjadi pelanggan. Jadi bedanya pelanggan dengan pembeli itu adalah pembeli itu kadang beli, kadang enggak gitu. Tapi pelanggan itu dia akan beli terus-menerus kepada Anda gitu. Itu adalah bedanya pembeli dengan pelanggan. Jalin hubungan baik dengan pelanggan Anda gitu kan. Jadi tidak melulunya Anda dengan pelanggan teman-teman gitu kan. Itu tidak usah ngomongin tentang produk atau produk melulu, jangan gitu kan. Tapi bangun hubungan emosionalnya gitu kan. Tanya anaknya gimana gitu kan, ya basa-basi gitu. Itu untuk menjalin hubungan baik, hubungan dengan pelanggan gitu kan. Terus punyalah pelanggan 10 orang sehingga bonus cashback bisa cair tiap minggu gitu kan. Artinya bonus-bonus yang nanti dapatkan gitu kan dari pelanggan itu nanti bisa lari ke RO atau entah itu eksekutif gitu kan. Itu nanti bisa teman-teman bisa kondisikan gitu kan. Melayani pelanggan hanya 20% waktu ya dan tenaga dalam membangun bisnis. Jadi membangun pelanggan itu memang bukan utama tapi penting gitu. Jadi waktunya 20% karena 80%-nya kita membangun jaringan gitu. Oke, ini
step yang kedua, agenda bisnis yang kedua. Agenda bisnis yang ketiga adalah membuat daftar nama. Jadi daftar nama ini harus dibuat ya teman-teman. Karena apa? Daftar nama ini adalah aset dalam membangun bisnis jaringan. Jadi aset. Jadi aset itu sangat penting gitu kan. Perusahaan-perusahaan besar itu mesti tanya asetnya apa gitu kan. Nah, kalau bisnis jaringan itu adalah asetnya adalah daftar nama teman-teman. Nah, beri penilaian FDA. Ini nanti saya akan jelaskan sedikit mengenai penilaian. Jadi orang-orang yang kita tulis nanti kita nilai dari segi fleksibel, dinamis, ambisius, FDA. Terus, Upline akan melihat perkembangan dari daftar nama Anda. Menambah daftar nama Anda adalah pekerjaan yang dilakukan setiap hari. Jadi teman-teman selalu diingat gitu kan, misalkan gitu kan kemana gitu kan, oh saya ada teman SMP, lah tulis gitu kan, oh bentar lagi ada teman SMA, ingat gitu kan, namanya ini ditulis gitu kan, selalu ditambah gitu. Terus setiap konsultasi harus membawa daftar nama yang sudah diberi nilai tadi. Impian sudah ada, terus nanti daftar nama ini harus dinilai untuk diajukan ke pelatih teman-teman. Terus buatlah daftar nama sebanyak mungkin gitu. Nah, ini ada sedikit tips bagaimana cara membuat daftar nama ya teman-teman. Nanti template-nya juga bisa minta ke saya. Oke, sebentar ya. Ini saya ke close tadi kayaknya. Ke close, sebentar. Daftar nama. Ini. Oke, ini adalah contoh-contoh daftar nama misalkan gitu kan. Ini saya nggak menulis semua karena cuma sampel aja. Misalkan Andi, Budi, dan Dedi gitu kan. Ini ada alamat dan FDA. Di sini ada total, terus prioritas gitu. Misalkan gitu kan, F itu apa? F itu friendly atau fleksibel. Friendly itu adalah orang-orang yang mudah bergaul gitu kan, mudah bergaul. Artinya kenal sebentar saja, kayak kenal sudah lama sekali. Itu adalah orang yang friendly atau fleksibel. D itu apa? Dinamis. Dinamis itu artinya dia sering keliling kemana-mana. Kadang-kadang di Jakarta, terus 2 hari lagi ke Surabaya, kadang-kadang ke Jogja gitu kan. Itu adalah orang-orang yang dinamis. Dia sering berpindah-pindah tempat gitu kan, ke sana kemari gitu kan. Itu adalah orang yang dinamis. A itu adalah ambisius. Ambisius itu adalah orang-orang yang memiliki kalau ada suatu keinginan ini harus terjadi. Ini adalah orang yang ambisius gitu kan. Misalkan Andi dari segi friendly-nya gitu kan, F-nya itu jadi gini penilaiannya teman-teman. Kalau di bawah kita itu kasih angka 1, kalau sama dengan kita itu kasih angka 2, kalau di atas kita itu kasih angka 3. Misalkan ini Andi, itu friendly-nya di bawah kita, ini kita kasih 1. Terus dinamisnya itu sama dengan kita gitu kan, kasih angka 2. Ambisiusnya kok di bawah kita kasih angka 1 gitu kan. Jadi nanti di total menjadi 4. Dan nanti ini saya jelaskan prioritas itu apa gitu kan. Terus misalkan Budi, fleksibelnya itu sama dengan kita gitu kan, kasih angka 2. Terus dinamisnya sering berpergian sama dengan kita, kasih angka 2 juga. Terus ambisiusnya itu lebih tinggi dari kita gitu, si Budi ini, kasih angka 3. Jadi totalnya 7. Terus si Dedi ini fleksibelnya sangat fleksibel sekali gitu kan, di atas kita gitu kan. Itu kasih angka 3. Dinamisnya itu sama dengan kita, kasih angka 2. Terus ambisiusnya itu dia sangat ambisius sekali. Kalau ada sesuatu itu harus diwujudkan. Itu adalah kita kasih angka di atas kita kasih angka 3. Totalnya menjadi 8. Jadi di sini di bawah ada teman-teman kalau nilainya itu 8 sampai 9 itu jadi prioritas utama 1, prioritas 1.
Terus nilainya 6 sampai 7 itu jadi prioritas 2. Nilainya 3 sampai 5 itu jadi prioritas 3 gitu. Jadi ini kita total gitu kan, kalau 4 berarti dia prioritas ketiga. Kalau 7 itu jadi prioritas kedua, 8 itu jadi prioritas ke-1 gitu. Artinya apa? Orang-orang yang prioritas 1 ini nanti kita undang di home meeting. Jadi teman-teman membuat home meeting di rumah gitu kan. Nanti ajak upline untuk presentasi gitu. Nah, target awal itu adalah yang memiliki prioritas 1 dulu. Kalau 1 sudah habis, ini bisa lari ke prioritas 2 gitu. Nah, prioritas ketiga ini sebagai latihan presentasi teman-teman gitu. Jadi kalau ditolak ya nggak apa-apa gitu. Gitu. Jadi prioritas ketiga itu sebagai latihan teman-teman gitu. Ini adalah cara menilai dari daftar nama kita gitu. Nanti teman-teman bisa minta ke saya atau ke Mas Ainul atau Mas Diki template ini. Bisa nanti isi gitu. Nah ini. Oke, kita lanjut ke materi. Oke, ya, kita sudah bisa menilai dari daftar nama kita gitu. Terus bagaimana cara menambah daftar nama kita terus-menerus gitu kan? Ada namanya teknik prospecting. Teknik prospecting itu adalah kenalan dengan orang baru gitu. Jadi ketika prospecting adalah kegiatan yang tidak membutuhkan waktu khusus, namun dapat berlangsung dengan kegiatan kita sehari-hari. Contohnya bertemu orang di ATM gitu kan. Ketika antrian banyak gitu kan, banyak sekali, wah males gitu kan. Tapi orang MLM, yes gitu kan. Karena apa? Di situ bisa kenalan dengan banyak orang gitu. Baik di bank, dokter gigi, rumah sakit, dokter kandungan, salon dan sebagainya. Teman-teman bisa ajak ngobrol dan kenalan. Yang pasti adalah dapatkan kontaknya gitu kan. Oke, itu tentang step yang ketiga. Step yang keempat adalah membuat janji. Membuat janji yang teman-teman undang untuk hadir ke home meeting di rumah teman-teman. Dengan cara yang pertama membuka percakapan gitu kan. Percakapannya ngalor ngidul dulu nggak apa-apa, artinya apa? Basa-basi gitu kan, basa-basi dulu gitu kan. Langkah yang kedua, pendekatan bisnis gitu kan. Bicara tentang kondisi hari ini misalkan gitu kan. Wah, ini bahan-bahan pokok naik semua gitu kan. Kalau kita kayak gini terus nggak mungkin gitu kan. Kita harus memiliki tambahan penghasilan deh gitu kan. Terus kamu mau nggak tak temenin yang dia masih butuh partner bisnis gitu. Mau, nanti datang aja ke rumah ya, tanggal ini jam sekian gitu. Jadi teman-teman membuat meeting di rumah teman-teman masing-masing gitu kan. Usahakan memilih tempat yang nyaman dan paling bebas dari gangguan jadwal presentasi yang telah ditentukan sebelumnya. Terus konfirmasi kembali waktu dan tempat. Nah, ini penting sekali. Orangnya sudah mau gitu kan, lupa untuk konfirmasi gitu. Akhirnya dia lupa juga acara meeting tersebut. Jadi jangan lupa untuk dikonfirmasi ulang gitu. Oke. Itu adalah langkah keempat. Langkah kelima adalah presentasi. Nah, presentasi ini uh, harus dilakukan sesering mungkin, baik one on one itu artinya teman-teman mendatangi prospekan gitu kan, 1 lawan 1 itu one on one gitu. Atau home meeting itu lebih efektif lagi, undang teman-teman gitu kan ke rumah gitu kan. Nanti upline atau sponsor gitu kan akan menjelaskan bisnis ini. Ini lakukan untuk maksimalnya itu 2 kali per pekan gitu. Itu sangat efektif sekali. Cara Anda sekarang menuju impian Anda adalah jumlah presentasi yang Anda lakukan. Jadi ketika teman-teman ingin impiannya tercapai, harus sesering mungkin melakukan presentasi walaupun one on one atau meeting gitu kan. Presentasi yang banyak akan lebih meringankan beban psikologis terhadap penolakan. Artinya apa? Teman-teman saya yakin kalau jadwal presentasinya sedikit itu mesti wah itu si Andi nolak saya gitu kan.
dipikirin terus akhirnya masuk ke hati. Tapi kalau teman-teman banyak jadwal presentasinya itu akan lupa. Andi itu telah menolak saya itu akan lupa gitu. Karena beban terberat kita itu adalah penolakan gitu. Gitu. Jadi kalau teman-teman banyak jadwal presentasi akan terhibur dengan sendirinya gitu. Sebetulnya penolakan pun tidak harus dipikirkan terus-menerus gitu kan. Ya sudah, niat kita adalah menolong gitu kan. Jadi teman-teman memosisikan diri kita adalah membantu gitu kan. Membantu, tangan kita adalah tangan di atas gitu. Memberikan informasi peluang gitu kan, peluang bisnis gitu. Jadi sebenarnya penolakan pun kita anggap biasa saja gitu. Uang kita ngasih kok, dia tidak mau ya tidak apa-apa kan gitu. Oke, itu adalah presentasi. Terus yang keenam, jangan lupa setelah dipresentasi kita follow up gitu. Follow up itu tindak lanjut gitu. Follow up sebelum menjadi member, tanyakan dulu gitu kan. Tanyakan dulu. Anda pasti mendapatkan minimal salah satu dari 3 kemungkinan ini. Jadi teman-teman kalau follow up itu yang pertama itu jangan gabung atau enggak, jangan gitu kan. Mau pilih produknya atau menjalankan bisnisnya gitu. Jadi ada 2 choice gitu. Jangan satu choice, tapi berikan 2. Pengen hanya sekedar pakai produknya atau sekalian jalan bisnisnya gitu. Jadi follow up-nya kayak gitu. Kalau dia tidak mau juga kedua-duanya, yang ketiga kita bisa lakukan adalah cari referensinya. Artinya apa? Bu atau Pak, ada enggak teman jenengan yang membutuhkan produk ini atau bisnis ini? Tolong kenalkan dengan saya. Jadi apa? Cari referensinya gitu. Jadi ketika dia menolak keduanya, teman-teman jangan rugi gitu kan. Harus dapat referensinya gitu. Itu adalah follow up untuk meng-closing member gitu. Terus kalau sudah menjadi member gimana tindak lanjutnya kan gitu. Menindaklanjuti dan meminta mereka untuk memulai. Artinya acara pada malam hari ini sangat penting sebetulnya untuk membangkitkan bagaimana cara orang melakukan bisnis ini dengan benar. Terus membina persahabatan sambil membangun bisnis. Jadi tidak melulunya ngomongin bisnis terus ke mitra kita, jangan gitu kan. Kadang-kadang bangun persahabatan, hubungan pertemanan yang baik gitu. Terus menjawab pertanyaan yang sering diajukan. Mesti banyak sekali member-member baru itu kurang paham tentang bisnis ini. Jadi teman-teman harus menjelaskan dengan sabar gitu. Harus menjelaskan dengan sabar. Terus dapatkan daftar nama. Jadi teman-teman untuk grupnya gitu kan, bantu bimbing untuk menuliskan daftar nama. Terus tawarkan produk untuk dia konsumsi. Untuk apa? Untuk dia lebih percaya lagi dengan produk Citren ini. Terus perkenalkan alat bantu, baik buku, positif, dan alat-alat yang lain. Agenda presentasi, jadi lakukan booking home meeting untuk di rumahnya ada home meeting, dia undang teman-temannya gitu. Jadi agendakan presentasi secepat mungkin di member kita. Nah ini ada step-stepnya gitu kan. Yang pertama ada langkah-langkah follow up gitu kan untuk member gitu kan. Yang pertama basa-basi dulu 5 menit pertama, terus 5 menit kedua mengajukan pertanyaan kunci Citren gitu di Citren. Dia itu sebenarnya tertarik bisnisnya atau produknya gitu. Jadi tanyakan gitu, Mbak, jenengan lebih tertarik produk atau sekalian bisnisnya gitu. Itu 5 menit pertama ajukan itu. Kalau dia kepengen bisnisnya, lanjut ke selanjutnya adalah 10 menit menggali impian atau hot button. Alasannya dia menjalankan bisnis ini itu dia kepengen apa gitu. Atau bayar hutang, atau untuk nyekolahkan anak, atau apa gitu kan. Itu temukan hot button-nya gitu. Terus gali daftar namanya, tadi sempat saya jelaskan sedikit, nanti bisa komunikasi untuk template-nya, gali daftar namanya,
Terus ajarkan cara mengundang ke ruang tamu, booking home meeting gitu kan, dan promosikan Jitren Academy. Karena apa? Di Jitren Academy itu teman-teman nggak usah, bukan nggak usah ya, tidak memandang latar belakang apapun. Teman-teman ketika mau serius di bisnis ini dan ikuti pembelajarannya di Jitren Academy, nanti akan diajarkan step by step-nya gitu. Follow up ini tidak hanya dilakukan setiap satu kali, tetapi bagi member yang menunjukkan keseriusannya dilakukan terus-menerus sampai dia mandiri. Jadi follow up itu terus-menerus gitu. Jadi presentasinya satu kali, follow up-nya harus terus-menerus gitu. Ini adalah follow up. Oke, langkah terakhir adalah gunakan alat bantu. Tujuannya apa? Tujuannya untuk upgrade diri gitu kan. Jadi banyak sekali kisah-kisah bahwa kita harus upgrade diri agar apa? Rezekinya kita juga semakin besar. Kalau kita tidak mengupgrade diri, maka rezekinya kita akan kecil gitu, ibarat mangkok gitu kan. Kita nggak bisa di upgrade diri itu jadi dari mangkok menjadi baskom. Itu adalah upgrade gitu, meluaskan gitu kan. Agar apa? Potensi rezeki kita itu semakin besar gitu kan. Ini yang pertama adalah buku, video motivasi dan pertemuan gitu kan. Oke, kita akan kupas satu-satu. Buku-buku positif gitu kan. Wah, buku lagi Mas, kayak anak sekolah gitu kan. Jadi sebenarnya bukan masalah ini apa ya, jenengan paham bukan, tapi pentingnya memasukkan input positif ke dalam otak kita gitu. Karena apa? Karena kehidupan kita sehari-hari itu sudah banyak hal-hal yang negatif gitu kan. Nah, kita perlu memasukkan hal-hal positif ke tubuh kita gitu kan. Untuk apa? Nanti biar outputnya kita juga positif gitu kan. Kita ke konsumen juga positif, ke member juga positif gitu kan. Tujuannya adalah apa yang kita masukkan itu yang keluar gitu. Artinya apa? Apa yang kita masukkan ke pikiran dan hati kita itu yang keluar ke konsumen kita, ke prospek kita, ke member kita gitu. Artinya kita butuh input positif gitu kan. Buku akan memberikan input positif, terus orang tidak tersinggung dikoreksi oleh buku. Misalkan si Andi itu malas gitu kan, kita kasih pinjemin buku gitu kan. Dia di buku itu disindir gitu kan, bahwa orang malas nanti akan jadi gini gitu kan. Masa dia harus membanding buku kan enggak gitu kan. Orang tidak akan tersinggung di situ. Buku dapat menjadi jembatan yang baik untuk menyampaikan hal-hal sensitif kepada downline kita. Jadi kita mau ngoreksi kan kadang-kadang rikuh gitu kan. Nah, dengan buku teman-teman bisa hal-hal sensitif itu bisa terhindari. Terus bacalah buku secara rutin minimal 10 menit. 10 menit sehari itu cukup atau 2 lembar gitu kan. Ya, itu sangat cukup sekali gitu kan. Yang penting apa input-input positifnya masuk. Membaca buku secara rutin dapat merubah sikap dan kebiasaan buruk kita karena efek dari pemrograman alam bawah sadar. Nah, buku-buku yang kita rekomendasikan yang pertama adalah Skill with People. Kayak gambar seperti ini, teman-teman. Ini bagus sekali untuk membangun hubungan yang baik kepada orang gitu. Skill with People. Nanti teman-teman bisa cari gitu. Yang kedua adalah yang saya pegang ini adalah The Secret Book of MLM. Jadi teman-teman akan mengetahui apa rahasia dari MLM itu, kekuatannya gimana, cara menjalankannya gimana. Kenapa saya rekomendasi dua buku ini adalah dua buku ini untuk awal itu sangat ringan sekali. Jadi akan ada buku-buku yang sulit dicerna gitu kan. Nah, dua buku ini adalah sangat mudah sekali untuk kita cerna gitu. Ibaratnya kita baca aja insya Allah langsung paham gitu. Itu adalah buku-buku yang kita referensikan. Terus yang kedua adalah sering melihat video motivasi, entah itu dari YouTube, sekarang banyak sekali YouTube, TikTok gitu kan, dibanjiri oleh video-video. Carilah video-video motivasi untuk membangkitkan pemrograman alam bawah sadar teman-teman gitu kan. Jadi
kita langsung belajar kepada orang-orang yang sukses gitu dengan melihat video tersebut gitu. Ini adalah video motivasi. Terus yang terakhir adalah pertemuan gitu kan. Pentingnya pertemuan dibandingkan alat bantu yang lain adalah kelebihan pertemuan adalah ada atmosfernya untuk membangkitkan motivasi gitu kan. Ada apa ya, gairahnya gitu kan. Karena apa? Orang yang tahu belum tentu bertindak, tapi orang yang termotivasi itu pasti bertindak. Nah, alurnya seperti ini teman-teman. Pertemuan, terus orang termotivasi, kepingin mendapatkan reward misalkan, terus dia bekerja, akhirnya menghasilkan. Jadi pertemuan itu yang tidak dimiliki alat bantu lainnya adalah atmosfernya gitu kan, getarannya gitu kan. Kalau semangat itu adalah sangat menular sekali gitu. Terus hadiri setiap pertemuan karena Anda dan downline Anda tidak tahu pertemuan mana yang akan membuat Anda dan downline Anda membuat keputusan yang sangat penting di bisnis ini. Pada saat Anda merasakan malas untuk datang di pertemuan, itu sebenarnya saat di mana Anda paling memerlukan pertemuan itu. Jadi hadiri di setiap pertemuan gitu. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.